Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, para pemuda yang diberkati Tuhan. Hari ini Selasa 10 September 2024, saya Pendeta Jenny hendak mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas hari yang baru. Terima kasih atas anugerah-Mu yang melimpah kepada kami anak-anak-Mu. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Bimbinglah langkah kami melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama. Terangi hati kami melalui Roh Kudus agar kami dapat memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Semua Sama di Hadapan Tuhan. Dengan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Amsal 22 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Untuk merenungkan firman ini, kita dibantu dengan pertanyaan sebagai berikut. Siapa yang menciptakan orang kaya dan orang miskin? Amsal 22 ayat 2 mengatakan, bahwa Tuhanlah yang menciptakan semua orang, baik orang kaya maupun orang miskin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat ini memberikan kita pemahaman mendalam tentang perspektif Allah terhadap manusia. Meskipun secara sosial dan ekonomi kita terlihat berbeda, tetapi di mata Tuhan kita semua sama. Apakah kita orang kaya ataukah kita miskin? Kita semua adalah ciptaan yang berharga. Ayat ini memberi kita pemahaman mendasar tentang kesetaraan di hadapan Tuhan. Terlepas dari status sosial, kekayaan, kita semua manusia diciptakan oleh Tuhan. Ini berarti semua manusia berharga. Baik orang kaya maupun orang miskin memiliki nilai yang sama di mata Tuhan. Tidak ada yang lebih unggul atau yang lebih rendah. Selanjutnya, jika Tuhan adalah pencipta semua orang, maka itu berarti Ia juga adalah sumber segala sesuatu. Kekayaan atau berkat adalah pemberian Tuhan yang Ia izinkan untuk kita terima dan kelola. Semua yang kita miliki berasal dari Allah. Dengan demikian, sebagai orang percaya, hidup kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang dapat kita pelajari dari ayat ini? Yang pertama adalah kerendahan hati. Ayat ini mengajak kita untuk rendah hati, yaitu tidak membanggakan kekayaan ataupun meratapi kemiskinan. Kita perlu menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan. Melalui ayat ini kita juga diajak untuk bersyukur atas segala sesuatu yang kita miliki, baik itu banyak maupun sedikit. Ketika kita bersyukur, maka berapapun berkat yang kita terima, itu dapat mencukupi kebutuhan kita. Hikmat Tuhan akan menolong kita untuk mengelola dengan bijaksana semua berkat-Nya. Ayat ini juga mendorong kita untuk memiliki empati terhadap sesama, baik orang kaya maupun miskin. Kita perlu memahami bahwa kita semua berada dalam satu keluarga besar ciptaan Tuhan. Bagaimana kita dapat menerapkan prinsip kesetaraan dalam hubungan kita dengan sesama? Yang pertama, kita diajak untuk menolong sesama. Kita dapat membantu orang-orang yang membutuhkan, baik itu dalam bentuk materi maupun non-materi. Yang kedua, hindarilah sikap yang sombong.
Kita perlu menghindari sikap sombong terhadap orang yang kurang beruntung. Orang kaya perlu menyadari bahwa kekayaan mereka adalah anugerah dari Tuhan dan bukan alasan untuk menyombongkan diri. Yang ketiga, kita diajak untuk percaya dan berharap kepada Tuhan. Orang miskin mesti percaya bahwa Tuhan tetap memiliki rencana yang baik dalam hidup mereka dan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Yang keempat, firman ini dapat kita terapkan untuk menumbuhkan kasih kepada sesama. Kita semua dipanggil untuk saling mengasihi dan menghormati tanpa memandang status sosial ekonomi. Karena di mata Tuhan, kita semua adalah sama. Amsal 22 ayat yang kedua memberikan kita perspektif yang benar tentang kehidupan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita semua adalah ciptaan Tuhan yang sama-sama berharga. Dengan memahami hal ini, kita dapat hidup dengan lebih rendah hati, bersyukur, dan penuh empati terhadap sesama. Mari bagikan firman Tuhan ini kepada keluarga, rekan sekerja, teman-teman di sekolah, tetangga, anggota jemaat, dan juga anggota komsel, agar dalam kehidupan bermasyarakat kita mempraktekkan gaya hidup saling mengasihi dan menghormati tanpa memandang status sosial ekonomi. Amin. Mari kita tutup renungan ini di dalam doa. Ya Allah, kami mengakui bahwa seringkali kami lupa akan kesetaraan yang Engkau ajarkan. Seringkali kami menilai orang lain berdasarkan harta benda atau kedudukan mereka. Kami mohon ampun atas segala dosa kami. Ubahlah hati kami agar semakin serupa dengan Engkau ya Allah, dengan firman-Mu. Tolonglah kami untuk melihat sesama sebagai saudara dan saudari yang sama-sama diciptakan menurut rupa dan gambar-Mu. Kami rindu untuk hidup dalam komunitas yang saling mengasihi dan mendukung. Berkatilah upaya kami untuk membangun satu kehidupan yang mencerminkan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saya ucapkan selamat menjalani hari yang baru dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian.